Okay, so today we will discuss minimal pairs. Ya, nah sebenarnya ini sudah berulang kali sih dari meeting-meeting sebelumnya ya, bahwasanya ketika kita salah memproduksi sebuah fonim atau sound, itu akan mengubah makna dari kata itu sendiri. Nah, so here minimal pairs is a pair of words that are identical in every sound except for one, and yet they have different meaning. Contohnya, misalnya, ketika kita ingin menyebutkan kata pad, ya, pad. Di sini kan hampir mirip dengan, identical dengan fonim atau bunyi b sound, bad, ya. Ketika kita ingin bilang pad, tetapi salah memproduksi bunyi konsonan p menjadi b, maka akan menjadi bad. Nah, ini akan mempengaruhi makna dari kata tersebut. Nah, itu yang kita sebut dengan minimal pairs. Contoh lainnya itu tidak hanya terjadi di konsonan ya, tetapi juga bisa terjadi di vowels ya, atau bunyi vokal ya. Contohnya misalnya sheep, ya, sheep and sheep. Ya, we have different vowel sound, e sound, ya, ada yang short, ada yang long vowel, ya, short and long. Kalau untuk bunyi vowel biasanya untuk short and long vowel ya, yang terjadi perbedaan maknanya. Ya, yang pertama misalnya di gambar yang kiri ini kan short vowel, sheep, ya. Kemudian yang sebelah kanan, gambar yang kanan ini long vowels e, ya, sheep. Nah, itu. Untuk konsonan tadi sudah ya, tapi contoh lainnya misalnya ketika kita ingin memproduksi bunyi of sound. Wait a minute. Ya, ketika kita ingin memproduksi bunyi F sound ya, yang ini voiceless ya, F sound dan V sound, voiced ya. Fan and van. Ya, yang sebelah kiri ini adalah fan. Lebih ringan ya. Voiceless F. Yang sebelah kanan, gambar yang sebelah kanan ini voiced ya, lebih tebal. Jadi kita tidak membunyikan F lagi. Kalau dalam bahasa Indonesia ya sama ya, Vina dan Vina dengan F dan V sama-sama dibaca F sound, tapi kalau untuk bahasa Inggris F dan V itu berbeda. Satu voiceless, satu voice. Yang sebelah kanan ini van. Van ya, tebal. V sound. Nah, di mana ketika short E atau long E ataupun voiceless F sound atau voice V sound, ketika salah dibunyikan ya, itu akan bergeser maknanya, akan berbeda maknanya. So, we call it minimal pairs. Tetapi ada juga ya yang lainnya, jenis yang lainnya selain minimal pairs tadi, kita juga punya aspirated and unaspirated consonant sound ya. Tetapi untuk aspirated and aspirated ini berbeda dengan minimal pairs karena meskipun kita salah menggunakan atau salah menyebutkan konsonan ini menjadi aspirated ataupun unaspirated consonant, ini tidak akan menggeser maknanya, ya, tidak bergeser maknanya, tidak berubah maknanya. Contoh, ya, contoh yang pertama, saya highlight dulu. Kita punya contoh pin, ya, pin, p sound. Untuk aspirated sound ini ada lambang H di atasnya ya. Ada lambang H-nya. Berarti ada udara yang keluar dari mulut ya. Sound. Berbeda dengan unaspirated ya. Yang kedua ada spin. Spin biasa without sound. Jadi P biasa P ya. Spin. Ya itu unaspirated.
Apakah ketika kita misalnya spin ini unaspirated, kemudian kita rubah menjadi aspirated sound, berubah maknanya? Tidak berubah tidak berubah maknanya. Tetapi akan jadi aneh ya dan susah untuk diucapkan. Misalnya ini akan unaspirated ya, artinya tanpa h sound ya. Ketika ditambah aspirated, spin ya itu kan susah ya, jadi susah. Artinya ada memang aturan kapan kita harus menggunakan aspirated, kapan kita tidak menggunakan aspirated atau yang kita sebut dengan unaspirated sound ya. Kapan? Nah, ini dia aturannya ya. When we have to use aspirated sound atau apa saja bunyi aspirated sound dalam sebuah konsonan. Dalam sebuah konsonan ya atau bunyi konsonan kita punya p sound ya p sound, kita punya t sound dan k sound. Jadi ada bunyi ya tiga bunyi yang sifatnya aspirated sound. Kapan dipakainya? The first one at the beginning of the word. Saya ke bawahin dulu ya. So this is at the beginning of the word. Jadi ketika p, t, and k ini ada di awal kata ya. Ini menjadi pin ya, pin. Ntar saya tulis dulu ya. Pin. Nah, hanya ini adalah lambang dari aspirated ya. Pin. Sama dengan ini juga pop ya. Ada h-nya. Pop. Nah, sama ya. H adalah lambang aspirated. Nah, yang keep juga sama. Keep ya, keep. Sorry. Iya, keep. Nah, so at the beginning of the word, the phoneme here will be aspirated. Tidak lagi menjadi pin. Nah, kalau kita baca um, layaknya seperti bahasa Indonesia ya, ini unaspirated jadinya. Jadi pin, top, keep ya. Actually, it should be aspirated sound. Pin, top, and keep. And then another rules here at the beginning of the stress syllables. Jadi kan sebuah kata itu kan tidak hanya terdiri dari satu syllable. Kalau yang atas kan satu syllable, pin, ya, top, keep, satu silabel saja. Tapi beda dengan appear. Appear ini dua syllable, appear, ya, appear. Jadi dua silabel gitu ya caranya ngitung silabel. Attack juga gitu, attack. Ada dua silabel. Bahkan ada lebih dari dua silabel, ada tiga, ada empat kayak sophisticated, ada sophisticated, ada lima syllable. Ya gitu caranya ngitung syllable at glance. We're back to the aspirated sound. Contohnya di sini appear. Jadi uh, apa namanya? Aspirated sound itu terjadi di syllable kedua, di stress syllable-nya. Biasanya terjadi di syllable kedua, ya. Appear. Ya, ya. Ini hanya di sini. Oke, yang ini attack. Jadi yang kedua itu attack ya. T yang pertama itu biasa, tidak aspirated ya. At ya, tag. Yang kedua itu yang aspirated ya. Nah, attack. Nanti coba cek cara penulisan dari apa namanya kata ini ya. Ini ya, ini yang kedua menjadi aspirated. Ada hanya ya. Appear. Ini juga. Oke. Coba ya. Wait.
Kita coba cek di Oxford. Kayak yang American accent aja. Ya, memang kalau untuk di dictionary, online dictionary tidak secara langsung di apa namanya ya, dituliskan mana yang aspirated, mana yang unaspirated ya. But you have to know which one is aspirated appear. Ya, ini nanti teman-teman bisa apa namanya menandain bahwa ada h kecil di sini, h pangkat h ya, itu menjadi tanda aspirated sound. Attack. Let me check again. Attack. Nah, this one ya. Nah, ini ada hanya di sini ya. Menandakan bahwa teh di sini aspirated sound. Ya. Untuk peh, teh, dan keh ini juga sometimes is not aspirated ya. Artinya sometimes this is unaspirated. Ya, kapan ketika bunyi konsonan P, T, and K ini menjadi unaspirated? First one immediately following an S at the start of the syllables. Jadi ketika diikuti oleh bunyi ya, diikuti oleh bunyi S. Ya. Ada spin. Ya, spin, ada stop, ada scan. Ya, jadi ini tidak menjadi aspirated tapi tetap bunyinya unaspirated. Spin. Ini ya. Coba kita cek ya, benar nggak tulisnya? Spin. Ini ya, jadi cukup ditulis fonetik simbolnya tanpa adanya H kecil, huruf H kecil. Ya, gini ya. Stop juga sama. Stop. Stop. Sama yang terakhir, scan. Ini ya. Oke. Nah, ini yang unaspirated ketika diikuti apa? Fonem S atau bunyi S sebelum fonem P, T, dan K. And the second one, after the first consonant, is a stressed syllable cluster. Ya, ini sebenarnya sih less common ya. Contohnya seperti plop, ya, plop, ya, plop. P-nya di sini unaspirated ya, tidak menjadi plop gitu ya kan, mental jadinya ya. Kalau aspirated jadinya ada h-nya di sini. Plop, susah. Makanya so that's why we just use unaspirated sound. Jadi tidak lagi ada hanya di mana namanya di cara membacanya ya, biasa plop. Nah, kemudian selanjutnya ada di in unstressed syllable. Ya, contohnya apple, apple, ya apple biasa aja ya, karena ini namanya unstressed syllable, apple. Ya. Dan yang terakhir adalah at the end of a word or syllable. Sama seperti plop tadi ya, kita punya stop. Nah ini nya kan, mana yang ini ya, bunyi P-nya itu kan tidak tidak aspirated. Ini ya, jadi tidak
menjadi stop gitu ya. Hnya itu tidak ada keluar apa namanya? Tidak ada keluar udara dari mulut atas, sorry, dari bibir atas dan bibir bawah. Nah, untuk membedakan mana yang aspirated dan unaspirated, nah teman-teman juga bisa memegang tenggorokan dekat pita suara. Biasanya kalau aspirated itu nggak ada getaran ya, nggak ada apa namanya ya, nggak ada getaran vibrasi di pita suaranya. Misalnya, nah yang ini ya spin, spin, ya, sorry, ini aspirated dulu ya. Berarti yang ini ya, pin, pin. Ya, ketika bilang pah, 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 sorry, pin, pin. Ya itu nggak ada getaran di pita suaranya di peh soundnya ya. Beda dengan en itu pasti ada vibrasinya. Tapi peh, peh, ya itu nggak ada. Beda dengan ketika bilang spin, spin, spin. Nah, pe, pe, pe. Nah, ketika bilang pe, nah itu ada vibrasinya. Artinya itu unaspirated. Ya. Jadi kalau untuk mengecek apakah nanti saya nanti kasih tugas ya. Silakan bisa ditentukan mana yang aspirated, mana yang unaspirated. Juga ditentukan apakah setelah misalnya ini apa termasuk minimal pairs atau tidak. Ketika kita salah mengucapkan itu konsonannya sorry, bunyinya apakah meaningnya berubah atau tidak, ya. Perlu digarisbawahi, saya ulangi lagi bahwa ketika minimal pairs ya, if we talk about minimal pairs, artinya single sound atau single phoneme ini akan merubah makna dari sebuah kata ketika kita salah memproduksi bunyi yang dimaksud. Tetapi ketika aspirated dan unaspirated sound ini tidak merubah maknanya ya. Hanya kita apa namanya mengucapkan kata tersebut sesuai dengan kaidahnya ya. Oke. Nah, ini ya catatannya ya. Voiceless stop. Voiceless stop itu biasanya adalah aspirated in specific position ya. Voiceless stop. Nanti dicek lagi mana yang termasuk voiceless, mana yang termasuk voice. Kalau voice berarti always unaspirated. Voiceless stop itu yang terakhir ya. Ada yang di apa namanya? Konsonan terakhir dalam sebuah kata. Ya. Kemudian voiceless stop itu bisa juga unaspirated in specific position. Nah, jadi ini ciri-ciri dari aspirated and unaspirated sound. Well, I think that's it. We try to do the assignment. Yeah, let me check your understanding about minimal pairs and also aspirated and unaspirated sound. Yeah, thank you for pay attentions in this explanations. You may check again, yeah, you may check more about minimal pairs, about aspirated and unaspirated. Nanti boleh komen di bawah misalnya, Mem, saya menemukan aturan yang baru yang belum ada di sini. Silakan ya, bisa komen-komen di bawah. Jadi teman-temannya bisa saling diskusi terkait topik hari ini. Okay? Thank you everyone. Have a good day.